Wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel saya. Kita akan belajar passing data. Nah, ini menarik sekali. Jadi passing data ini untuk apa? Passing data itu biasanya untuk mengirimkan data dari sebuah view controller ke view controller lain dalam iOS. Nah, contohnya adalah ketika kita menginputkan data string di controller A misalnya sama data integer, kita bisa kirimkan ke controller lainnya. Nah, ini fungsinya banyak banget. Kalau di Android itu namanya put extra. Jadi nanti kita kirim data dari satu activity ke activity lain. Kita bisa gunakan passing data ini untuk melakukan edit data berdasarkan ID atau detail data berdasarkan ID tertentu dalam sebuah aplikasi. Nah, contohnya ini sudah saya contohkan. Kita langsung saja bikin. Caranya seperti biasa, kita buka Xcode seperti ini, dan kita create a new Xcode project, kemudian kita pilih single view app, kemudian pilih next, kita namakan app pass data gitu ya. Oke, kita language-nya pilih Swift, user interface-nya pilih storyboard, kita pilih next. Tentukan tempat di mana kita akan menyimpan projectnya, kita pilih create. Kita tunggu proses preparasinya selesai. Nah, ini udah muncul. Oh ya, saya pakai iOS 13,2. Kita iPhone saja. Ininya juga cukup potret saja. Kita pilih yang ini, My Storyboard ya, My Storyboard. Seperti ini. Nah, kalau kita pilih My Storyboard ini, nah kita klik yang ini, aktifkan, ya kan? Aktifkan dia. Kelasnya adalah view controller. Nah, kita rubah dulu jadi navigation controller ya, pakai editor embed in navigation controller. Oke, seperti ini, seperti biasa, mudah banget ya. Oke, lalu kita bikin view controller baru. Kita pilih tambah objek namanya view controller. Nih, kita drag drop ke sini. Oke. Ya. Nah, kalau view controller baru ini, ketika kita aktifkan, dia tuh belum punya kelas. Oke. Jadi kita bikin kelas baru. Caranya di sini, klik new file. Misalnya saya berikan, oh ya ini pilih iOS Cockpit class, kemudian next, pilih penerima gitu ya. Ini default saja, kita pilih next, lalu kita singkrit. Nah, muncul seperti ini, kita kembalikan dulu, lalu kita aktifkan ininya. Dia kelasnya kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya, itu penerima view controller. Lalu storyboardnya adalah penerima saja. Jadi ini key-nya ya, ini diingat-ingat, penerima. Bisa diganti-ganti. Oke, seperti ini. Kemudian, oh ya, kita tambahkan label misalnya di sini. Label. Masukkan data string. Oke. Kemudian kita tambahkan text field. Ini komen D saja, kita duplikat ini. Masukkan data integer, lalu di sini kita robah jadi keyboardnya ya, keyboardnya jadi number pad. Oke. Oke, kemudian kita tambahkan lagi di view controller yang kedua, kita tambahkan label di sini. Data string misalnya.
kemudian kita komen lagi jadi data integer. Ini kita desainnya udah kita bikin, lalu kita aktifkan kode asistennya. Kita pilih sini, pilih asisten. Jika kita cek, maka ketika kita aktifkan view controllernya, di sini kelasnya adalah view controller. Sedangkan kalau kita aktifkan yang penerima view controller, dia akan secara otomatis membaca penerima view controller seperti ini. Sekarang kita aktifkan terlebih dahulu yang view controllernya. Ini kita koneksikan dengan menekan tombol kontrol, lalu tahan, drag drop ke sini. Di sini saya berikan nama txt string saja. Ini tetap outlet di text file ya, txt string. Lalu yang ini adalah txt integer. Oh ya, saya lupa belum menambahkan button. Kita tambahkan button ya di sini. Button kirim. Oke. Jadi nanti kita pakai ketika push button ini, data yang dari sini akan masuk ke sini. Kita tekan kontrol, akan ke sini. Oke, intinya dirubah jadi action. Lalu di sini go, namanya variabelnya adalah go kirim. Ini tetap touch up inside, kita konekkan. Oke ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita aktifkan yang penerima controllernya. Kita sama ya, kontrol, kita arahkan ke sini. Misalnya ini adalah txt hasil string saja. Oke. Lalu yang ini tekan kontrol lagi, txt hasil integer. Nah, jadi data yang dari sini nanti akan ditampilkan di sini sesuai dengan formatnya, ala string, integer. Tapi kita butuh data penampungnya, misalnya var ambil string. Oke, kemudian var ambil integer. Oke, jadi data dari sini ya, kita di sini ya, dari sini kita kirim dulu ke sini, diambil sama dia baru tampilkan di sini. Jadi di filternya txt hasil string dot text sama dengan ini ya, ambil string, lalu txt hasil integer dot text sama dengan, karena datanya integer, kita rubah dulu jadi string, kemudian kita pilih ambil integer. Integer. Oke, seperti ini. Oke, kita back lagi ke sini ya. Nah ini di fungsi go kirim buttonnya, kita buat sebuah variabel namanya data string misalnya. Nah, data string ini apa? Dia adalah variabel yang menampung data string dari ini, dari txt string dari sini. Kita tampung dulu di sini. Kemudian data integer adalah txt integer.text. Oke ya. Jadi seperti itu. Lalu kita buat sebuah variabel baru namanya vcku ya, vcku gitu ya. Vcku itu adalah storyboard ya, tanda tanya titik instant, pilih yang instant view controller with identifier.
Oke, nama identifier adalah penerima ya tadi ya. Oke, S apa? Penerima kontrol. Jadi si visiku ini dia akan mengambil identitas yang namanya penerima sebagai penerima view controller yang ini. Jadi data yang di sini kita akan kirimkan ke penerima view controller menggunakan identifier penerima. Oke. Nah, Vichiku, Vichiku ini berarti dia udah membaca CD ya. Vichiku dot apa? Tadi ada ambil string ya kan? Ambil string sama dengan data string. Sedangkan Vichiku yang ini atau penerima control dot ambil integer ya kan? Sama dengan kita kasih tanda ya. Sama dengan integer dalam kurung data integer. Oke. Ini terakhir adalah navigation controller ya, navigation controller, kemudian tandanya titik, kemudian dia push, pilih yang push ya, push view controller, nama view controllernya adalah Vichiku ya, kemudian animasinya adalah throw. Oke, jadi gini ya. Oke, saya kecilkan dulu seperti ini ya. Saya akan jelaskan sebentar. Jadi si view controller ini dia punya text file 2 sama button 1. Nah, si button 1 ini ketika dia mengirimkan atau diklik, dia ngambil data dari si cetik gitu kan. Data di sini, kemudian dia lempar dulu ke variabel ambil string sama ambil integer ya. Integer, kemudian dia tampilkan datanya di sini. Oke, itu mudah banget. Kita coba jalankan, kita run sebentar. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ini sabar ya, kita tunggu. Nah ini data string misalnya, aku lagi belajar passing iOS lo, dimasukkan nilai 100, kirim, oh benar sih, Aliguna, oh ya sama ya. Jadi ketika dikirim ya datanya akan tidak ke view controller selanjutnya. Ini mudah banget ya. Nah, nanti kita akan ke depannya bisa diimplementasikan ketika kita akan mengubah data atau menghapus data. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.